Al-Fatihah. Nahmadullah alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Nusalli wa nusallimu ala man unzila ilayhi al-Qur'an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi al-kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya sebelum lebih lanjut, mari kita sama-sama berniat atau memperbaharui niat kita untuk duduk i'tikaf dalam masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Di dalam hati masing-masing sengaja saya niat i'tikaf dalam masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan taklim ataupun kajian-kajian kita, di mana kita hari ini berada di hari ke-8 di bulan Ramadan, atau kita menjalani ibadah puasa yang ke-8 di tahun ini, Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan, beri kemampuan bisa menyelesaikan ibadah Ramadan atau ibadah puasa di hari ke-8 ini hingga dengan waktu maghrib nantinya. Bisa tunai melaksanakan puasa hari ini, dan juga tahun ini mudah-mudahan Ramadannya lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika tiba datangnya Ramadan, tentu saja kita kembali diminta untuk terus mengingat hal-hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan ataupun ibadah-ibadah, ritual-ritual ibadah yang ada di bulan Ramadan. Dan salah satu sholat sunnah yang kita jalani di bulan Ramadan ini kan ada yang namanya sholat sunnah witir. Sebetulnya sholat sunnah witir ini antara di bulan Ramadan dengan di luar Ramadan sebetulnya sama-sama tetap berlaku, atau kesunahannya memang ada. Artinya di luar Ramadan itu ada sholat sunnah witir, di dalam bulan Ramadan pun sama ada sholat sunnah witir. Namun tentu saja ada hal yang membedakan antara witir yang ada di bulan Ramadan dengan witir yang ada di luar Ramadan. Mungkin di antara kita sudah ada yang memahami ataupun merenungi bahwa ada perbedaan yang paling mendasar antara
sholat sunnah witir yang ada di luar Ramadan dengan yang ada di dalam Ramadan. Mungkin ada yang tahu, bapak-bapak atau ibu, apa bedanya sholat sunnah witir yang ada di Ramadan dengan yang ada di luar Ramadan? Ada yang tahu? Dua kali. Ya. 21. Dibagi dua. Dibagi dua. Dibagi dua. Bila benar jawabannya kita kasih hadiah umroh. Tapi bagi yang mampu ada yang dapat undian. Iya. Benar. Jawabannya, kalau di luar Ramadan sholat witir itu tidak ada yang lebih afdal kecuali dilaksanakan sendirian. Tapi boleh kalau mau berjamaah. Sebaliknya, kalau bulan Ramadan tidak ada sholat witir yang lebih baik kecuali dilakukan dengan berjamaah. Jadi ini maksudnya. Kenapa ini kami sampaikan? Karena kami menemui beberapa jamaah itu begini. Sholat tarawih beliau ikut berjamaah di masjid. Begitu sudah selesai sholat tarawihnya, lalu beliau pulang, tidak ikut lagi sholat witirnya. Begitu ditanya kenapa pulang, ya jawaban beliau karena nanti malam atau tengah malam nanti mau bangun sholat tahajud, sholat sunnah lainnya. Lalu kata beliau terakhir baru nanti witir. Jika ditanya bolehkah begitu, ya tentu saja jawabannya bisa, memang boleh seperti itu. Tapi kalau ditanya lebih bagus mana atau lebih afdal mana, sholat ikut langsung saja dengan imam selesaikan saat itu, atau seperti tadi pulang lebih dahulu, jawabannya lebih afdal untuk menyelesaikan sholat witirnya bersama imam. Dan bagi mereka yang sudah rutin terbiasa sholat tahajud, sholat sunnah lainnya tengah malam itu sama sekali tidak ada masalah. Meskipun sholat witirnya sudah dikerjakan lebih awal. Bahkan tuntunannya memang begitu khusus untuk Ramadan, gitu kan. Artinya wahya matlubatu bil ijma', dengan kesepakatan seluruh ulama bahwa sudah sholat tarawih lalu sholat witir berjamaah, pulang ke rumah tidur, nanti malam mau bangun sholat tahajud ataupun sholat sunnah lainnya silakan. Dan tidak perlu lagi sholat witir bila sudah dilaksanakan di masjid secara berjamaah itu. Bagaimana kalau ada orang sholat witir lagi, dia di masjid sudah ikut, nanti pulang istirahat tidur, lalu tengah malam bangun atau menjelang subuh dia bangun lagi sholat tahajud dan sholat sunnah lainnya, lalu terakhiran ditutupnya kembali dengan witir, maka la witrani fil lail, tidak ada dua witir dalam satu malam. Justru tidak tepat kalau sudah sholat witir di masjid, habis itu pulang tidur, sholat terakhir sholat witir lagi, justru tidak tepat. Kenapa? Karena witir itu maknanya adalah ganjil. Kalau dia sholat witir di masjid 3 misalkan, pulang istirahat lalu nanti dia sholat witir kembali, otomatis ganjil dengan ganjil, maka akan ketemu jadinya genap, makanya tidak berlaku. Beda dengan sholat duha lah. Kalau sholat duha itu bisa disambung, maksudnya misalnya jam 7 kita sholat duha sudah, nanti jam 9, jam 10 lanjut sholat duha lagi,
ya dia akan diakumulasi atau dihitung tambah misalkan 2 waktu jam 7, nanti jam 10 2 rakaat lagi, ya tinggal ditambah jadinya 4 rakaat berarti sholat duanya, dan bisa begitu memang. Tapi kalau witir tidak bisa. Kalau witir itu sudah 3 rakaat di masjid, nanti pulang di rumah sudah tidak ada witir. Seandainya witir, maka dua-dua sholat witirnya menjadi rusak atau menjadi tidak bernilai witir lagi, karena tidak lagi ganjil. Kan di masjid 3, pulang ke rumah tidur, bangun sholat witir lagi 3, otomatis jadi 6, maka tidak lagi jadi ganjil dia. Nah justru memang harus sekali saja sholat witirnya, entah itu di masjid atau nanti seperti yang dilakukan misalnya pulang sholat witirnya di rumah. Tapi yang paling afdal sholat witir itu dilaksanakan di masjid dengan secara berjamaah. Oleh karenanya ini yang pertama, mohon maaf siapapun yang terbiasa pulang duluan itu mulai saat ini tidak usah lagi pulang, maksudnya selesaikan tarawihnya, selesaikan tarawih lanjut ikut witir. Dan ini akan sulit dilakukan bagi orang yang pulang duluan sementara imamnya belum selesai, khususnya yang masjidnya 20 rakaat sementara mereka sholatnya 8 aja, kan sulit mendapatkan witir bersama imam, karena baru 8 rakaat kan selesai. Lalu bagaimana solusinya kalau orang-orang yang 8 ini mau ikut sholat witir? Pilihannya ada beberapa. Pilihan pertama, cari masjid yang memang 8. Sebetulnya itu oke. Kalau tidak jua, misalkan kita berapa? 20. Nah lalu adakan orang-orang yang biasa 8 itu. Kalau memang mau sholat witir, maka begitu sampai 8, nunggu dulu di belakang duduk. Daripada nunggu mending ikut sebetulnya. Cuma misalnya begitu, itu pilihannya supaya nanti begitu witir bisa ikut. Atau yang berikutnya pulang dulu, begitu 8 pulang ke rumah. Nanti begitu giliran orang mau witir di masjid balik lagi, tambah repot. Ya kan, tambah repot jadinya. Inilah yang membuat saya dapat informasi ada beliau itu orang Sulawesi Selatan. Jadi kata beliau ada masjid di sana, bahkan beberapa masjid diantaranya masjid rayanya itu sholatnya 2 kali. Maksudnya 2 kali itu dua sesi. Jadi sholat dulu berjamaah semuanya dipimpin satu imam. Begitu sudah sampai 8 rakaat, orang-orang yang 20 mereka duduk dulu sebentar, yang 8 ada yang memimpin untuk sholat witir. Selesai sholat witir, dan yang khusus kelompok yang 8 ini baru mereka setelah itu pulang. Nah lanjut yang 20 sampai segitu. Yaitu memang tergantung kesepakatan atau pengurus yang memfasilitasi. Ya tergantung, bila koalisi yang 8 ini bagus bisa itu. Artinya kita tidak bicara terkait perbedaan jumlah rakaat itu, namun teknis pelaksanaan untuk sholat witir itu ternyata sampai dikasih fasilitas oleh pengurus di sana, khususnya yang terjadi di Sulawesi Selatan. Informasinya beliau bercerita seperti itu. Lalu banyak yang bertanya ke kami mengenai pelaksanaan sholat witir ini. Kan 3 rakaat yang dilakukan oleh orang kita pada umumnya atau kebanyakan kita, karena memang sholat witir itu kan paling minimal 1 rakaat. Itu paling minimal, artinya boleh 1 rakaat. Tapi yang sudah cukup bagus
dan paling sedikit jumlahnya itu adalah 3. Jadi 3 ini yang berbilang dan cukup meskipun paling sedikit hitungannya bilangannya, tapi sudah cukup afdal adalah 3 rakaat itu. Nah, berdasarkan itu akhirnya kan orang kita rata-rata melaksanakan sholat witirnya ini 3. Pada saat pelaksanaannya 3 rakaat ini ternyata memang bisa dilakukan dengan 2 cara. Cara yang pertama langsung 3 rakaat dengan satu kali takbir. Bitasyahudin wahidin, dengan 1 kali tasyahud ya. 3 rakaat niatnya Allah, sengaja saya sholat sunnah witir 3 rakaat karena Allah Ta'ala, langsung 3, tapi dengan 1 kali tasyahud. Maksudnya tidak ada tasyahud awal untuk membedakan dengan sholat maghrib. Kan sholat wajib maghrib itu pakai tasyahud awal 3 rakaat. Jadi kalau sholat witirnya tanpa tasyahud, jadi begitu rakaat 2 langsung berdiri lagi. Boleh atau bisa begitu, atau melakukan sholat witirnya dengan cara 2-1. Yang mungkin di masjid kita melakukan cara ini. Di sini 2-1, ya, 2-1. Lalu muncul pertanyaan, jika dilakukan 2-1, maka selama yang 2 otomatis kan genap. Sementara ini tadi namanya sholat ganjil. Witir itu artinya ganjil. Apakah ini justru kurang tepat? Nah, ini secara bahasa gini lah. Misalnya, Allah sengaja saya sholat witir. Witir itu artinya ganjil. Sengaja saya sholat ganjil. Rakaat ini 2 rakaat. 2 rakaat itu genap. Berarti seolah tidak ketemu secara arti. Akhirnya oleh ulama kita justru diberi solusinya adalah Allah sengaja saya sholat sunnah bagian dari witir. Di fikih menyebutnya syafa'. Nama sholat yang 2 sebelum sampai ketiga itu namanya syafa'. Kalau dalam bahasa fikih, kalau diterjemahkan ke bahasa kita ialah bagian dari witir. Makanya kalau dalam bahasa Arabnya minal witri kan. Jadi kalau yang baca usalli sunnata minal witri, rakaat ini makmuman lillahi ta'ala. Atau kalau niatnya itu ya yang dalam hati, Allah sengaja saya sholat sunnah bagian dari witir 2 rakaat jadi makmum karena Allah Ta'ala, lalu sholat 2. Setelah itu berdiri lagi, lanjut 1 lagi. 1-nya pun itu bagian dari witir. Maka masih usalli sunnata minal witri rakatan, makmuman lillahi ta'ala. Sengaja saya sholat sunnah bagian dari witir 1 rakaat karena Allah Ta'ala. 2 dengan 1 bagian-bagian witir ini digabung ya menjadi 3. Dan ternyata di kitab inilah yang melakukan sholat dengan cara itu tadi, dengan cara di 2-1 itu wa huwa afdalu minal wasli, itu lebih afdal daripada yang langsung 3. Ini ibaratnya kalau memilih, itulah yang membuat coba ya masjid kita itu kebanyakannya 2-1 karena memang lebih afdal cara itu, meskipun boleh langsung 3 gitu nah. Artinya suatu saat kita berjumpa dengan masjid yang langsung 3 rakaat, ya tidak ada masalah, memang bisa begitu. Tapi kalau ditanya lebih bagus mana atau lebih afdal mana, 2-1 atau langsung 3, maka jawabannya lebih afdal 2-1. Bisa dipahami lah. Jadi untuk pelaksanaannya ya silahkan saja dipilih. Bisa saja langsung 3, bisa saja 2-1. Dua-duanya memang bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Dan dua-duanya benar, tidak ada yang keliru.
terkait daripada sholat sunnah witir ini. Kesimpulannya juga bahwa sekali lagi khusus untuk sholat witir di bulan Ramadan itu lebih utama dilaksanakan dengan berjamaah, meskipun seandainya dilaksanakan sendiri ya juga tidak mengapa. Dan ibadah yang tidak ada di luar Ramadan hanya ada di bulan Ramadan saja, yaitu sholat tarawihnya. Artinya saya ingin sampaikan ini yang kedua, yang sedikit aja nih tambahannya, bahwa sekarang inilah kalau hitung-hitungan pahala sholat sunnah tarawih dengan pahala sholat sunnah sesudah isya atau ba'diyah isya, itu lebih afdal ba'diyah isya kalau hitung-hitungan pahala. Tapi sholat sunnah tarawih ini tidak dimiliki waktu lain atau tidak ada di waktu lain. Itu yang membuat dia menjadi istimewa akhirnya. Kalau hitung-hitungan pahala masih kalah dengan sholat sunnah ba'diyah isya. Artinya gini, bagi kita orang-orang yang ingin mengharapkan kebaikan lebih banyak, begitu hendak sholat tarawih, laksanakan sholat sunnah isyanya, jangan ketinggalan. Gitu. Bahkan sunnahnya sholat tarawih itu memang setelah dilakukan sholat sunnah ba'diyah isya dulu. Itu sunnahnya. Wajibnya harus sholat isya dulu. Iya, maksud gini, kalau ada orang sholat tarawih tapi belum sholat isya, maka sholat tarawihnya tidak sah. Gitu kan? Kan ada kadang-kadang orang itu karena merasa isya ini sering aja sudah. Maksudnya kan isya itu bisa aja memang lambat, lalu dia berpikir nanti aja malam sholat isyanya, yang penting ikut tarawih dulu. Dan di kita di sini sholat tarawih berbagi kupon enggak lah. Wah, aman berarti. Khawatirnya ya karena itu akhirnya kan. Nah lalu sholat isyanya ditundanya nanti aja tengah-tengah malam atau jam-jam 10 baru saya sholat isya. Yang penting saya ikut dulu sholat tarawih. Maka sholat tarawih orang yang seperti itu tidak sah. Tidak sah dikarenakan dia belum sholat isya. Jadi wajib sholat isya dulu baru sholat tarawih. Lalu sholat sunnah sesudah isya dulu baru sholat tarawih. Jadi sekali lagi khususnya kita yang hadir pada subuh kali ini, kalau sudah datang ke masjid lalu sholat isya alhamdulillah sudah, sebelum sholat tarawih dimulai pastikan jangan tertinggal sholat sunnah sesudah isyanya. Kerjakan dulu itu, baru setelah itu sholat tarawih. Nah, adapun kemudian sholat tarawih jumlah rakaatnya, misalnya memang tidak kuat juga, kewalahan juga, tidak sampai 20, sebetulnya ya tidak mengapa 8. Bahkan ini rahasia untuk jamaah Baitul Maghfirah aja kan. Kalau tidak bisa 8, tidak apa-apa. Kalau tidak bisa 4, 2 aja. Kalau masih tidak bisa 2, minta sholatkan aja. Nanti disolatkan, diumumkan, tapi dulu di sini. Innalillah, artinya kita tuh gini, sebagai bukan meringan-ringankan, bukan memudah-mudahkan. Motivasinya begini, bahwa tidak ada sholat sunnah yang bisa dikerjakan di luar Ramadan selain dari tarawih ini satu-satunya sholat sunnah atau sholat yang hanya ada di Ramadan gitu. Nah, sehingga berpikirnya tuh kalau tidak sholat sekarang atau tidak sholat saat ini, tidak lagi ada kesempatan lain di luar Ramadan gitu. Nah, itu yang membuat kita berupaya untuk jangan sampai tertinggal maksudnya. Ini ada lagi berita gembiranya. Kalau memang merasa berat sholat tarawih itu dengan cara berdiri, duduk aja. Meskipun sehat, meskipun kuat, cuman karena malas misalnya, nggak apa-apa. Dari awal langsung duduk. Jangankan duduk, berbaring aja boleh. Kita ini semuanya kuat, sehat, lalu memilih sholat tarawih baring. Bolehkah? Boleh. Kalau mau coba malam ini.
Jadi bebarengan semua, siaran langsung begini, heboh tuh Bang langsung. Tapi ginilah dari sisi hukum itu tidak ada masalah. Satu aja kekurangannya, dipotong 50%. Iya, maksudnya gini, kita nih kayak sehat, kuat, lalu sholat tarawih milih duduk, maka pahalanya dipotong separuh. Yang bisa dipotong 50%. Padahal orangnya bisa berdiri, cuma dia memilih duduk aja sudah malam ini. Maka sholatnya sah, cuma pemotongan 50% tadi. Bisa berdiri, bisa duduk, tapi memilih berbaring, dipotong lagi 50% lagi. Diskon. Kan belum habis, potongannya bukan dari berdiri, dari duduknya. Kan anggaplah misalnya dia berdiri dapat 80. Nah, memilih duduk kan dipotong 50%, jadi 40 dapatnya. Nah, yang 40 ini dipotong lagi jadi 20. Jadi 20. Tapi masih dapat gitu kan. Masih ada hitungan pahalanya. Artinya ini bicara hukum tentang sah tidaknya sholat tarawihnya. Nah, jadi sekali lagi yang kedua sederhana saja, saya ingin mengajak usahakan jangan terlewati sholat tarawihnya. Sepayah-payahnya kita ataupun selelah-lelahnya tidak bisa tarawih di masjid, di rumah aja nggak apa-apa. Tidak bisa tarawih di rumah dalam arti tidak bisa langsung di jam 9, jam 8 atau setengah 9 itu nggak apa-apa, pelan-pelan aja sholat tarawihnya jam 10 baru bisa dilaksanakan. Karena gini, mohon maaf lah, kan kita masih ada beberapa pasar malam di mana orang-orang ada yang masih berjualan di situ. Nah, mereka itu loh masih bisa untuk sholat tarawih meskipun setelah pulang dari jualan mereka, dari kesibukan itu sampai rumah misalnya jam 10, setengah 11 masih bisa tarawih di situ, masih punya kesempatan. Seandainya sudah terlalu lelah, ngantuk, istirahat aja tidur. Nanti pas sahur misalnya bangun jam setengah 4 atau jam 4, ya sudah tarawihnya jam segitu masih bisa dilaksanakan tarawih. Lalu kalau tarawih di rumah sendiri kan, kalau kita berjamaah kan imam-imamnya biasanya ayat-ayatnya sudah tersusun gitu, atau ada yang dibaca khusus imam-imamnya. Bagi kita yang tidak hafal surah-surah seperti itu, pas sholat di rumah, ya yang kita hafal aja, yang bisa kita baca. Rakaat, jadi sholat 2 rakaat, sholat sunat tarawih. Rakaat pertama Al-Ikhlas, ya karena hafalnya itu. Rakaat 2 Al-Ikhlas lagi, karena hafalnya memang itu saja. Nanti rakaat dapat 2 rakaat, berdiri lagi, lanjut lagi Al-Ikhlas lagi. Dari awal sampai akhir Al-Ikhlas saja dibaca, tidak masalah. Dan insya Allah orang yang begitu Al-Ikhlas dari awal sampai akhir ikhlas betul. Artinya tidak sulit gitu kan, tidak sulit. Dan apa jaminannya, apa berita gembiranya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dia tidak perlu minta ampun, dia tidak perlu memohon-mohon ke Allah, otomatis dosanya pasti diampuni Allah. Coba, sederhana saja, tarawih ini jangan terlewati gitu. Jangan sampai kadang hadir, kadang tidak, atau kadang sholat, kadang tidak gitu. Jadi ini yang kedua, yang tadi pertama witir teknisnya, lalu yang kedua usahakan kita tadi malam ke-8, berarti malam ini malam ke-9 lah. Berapa kali lagi tarawih kita? 20 kali lagi. 21 kali lagi. Artinya 21 hari lagi lebaran ini. Jadi ya sudah, tinggal segitu aja lagi kesempatan gitu kan. Itu pun kalau dia 30 lah. Kalau dia 29 kan berarti kurang lebih 20 kali aja lagi kesempatan untuk sholat tarawih itu gitu kan. Artinya sekali lagi saya ingin mengajak, mungkin kadang-kadang kita tuh bisa kehilangan semangat, terlalu banyak urusan, terlalu banyak kesibukan. Ya sudah, kita fokuskan, tekadkan di hati bahwa sebentar saja sholat tarawihnya.
bisa saja dilakukan kalau tidak sanggup juga akhirnya berdiri, duduk, bisa saja berbaring, tidak bisa berjamaah di masjid, di musala, laksanakan saja di rumah sendirian, tidak bisa langsung pelan-pelan saja, yang penting tarawihnya terlaksana. Mungkin itu sekilas sebagai pengantarnya sekaligus mengingatkan kembali kepada kita hal-hal yang ada di ritual-ritual ibadah yang ada di Ramadan. Mudah-mudahan sekali lagi harapannya Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa silakan kepada jemaah Bapak atau Ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan. Saya tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu pencerahannya ini satu hal Ustaz mungkin yang agak asing ya. Kan ada sholat sebelum sholat tarawih itu kalau di saudara kita di Muhammadiyah mohon maaf ada sholat iftitah Ustaz. Betul ya? 2 rakaat sebelum sholat tarawih. Gitu. Iya. Dan apa namanya? Jadi kalau setelah sholat Isya itu sholat ba'diyah Isya, kemudian iftitah, kemudian baru sholat tarawih. Yang biasa mereka 4-4-3 gitu ya. Iya. 4 langsung tarawihnya, kemudian 3 witir sekaligus gitu. Nah, apakah kemudian ibaratnya kan kalau mungkin tidak kadang-kadang iftitah ini apakah kemudian memang hanya di Ramadan atau mungkin ibaratnya bisa dilaksanakan tiap hari gitu, karena saya pernah dengar di realnya Ustaz Abdul Somad itu tidak apa-apa kalau sholat malam itu setiap bangun sholat wudu, sholat iftitah, kemudian baru kalau misalkan sholat tobat, tahajud atau hajat dan sebagainya. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur saya pribadi justru baru mendengar yang namanya sholat iftitah. Kalau doa iftitah iya, kalau doa iftitah. Jadi mohon maaf, saya tidak tahu mengenai sholat iftitah ini. Kebetulan juga tidak ada Masjid Muhammadiyah yang mengundang saya. Jadi tidak pernah memimpin di Masjid Muhammadiyah. Jadi mohon maaf sekali lagi, benar-benar saya tidak tahu. Tidak tahu terkait sholat iftitah. Jadi berarti beginilah, sholat isya, sholat sunnah ba'diyah isya, jadi sholat iftitah dulu. Setelah itu baru sholat tarawihnya, baru terakhir ditutup dengan witir. Jadi Allah Taala a'lam bishawab. Mohon maaf saya tidak. Bahkan di sinilah di kitab ini tidak ada. Ini kan sholatun nafli pembahasannya mengenai sholat sunnah di sini. Jadi beginilah, sholat sunnah itu dibagi 2 kelompok. Mana tusannulahul jamaah sama tusannulahul jamaah. Sholat sunnah yang dianjurkan untuk tidak berjamaah dengan sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Gitu. Nah, ada 2 kelompok sholat sunnah secara garis besarnya. Nah, dari sekian banyak sholat sunnah itu tidak ada di sini disebutkan terkait sholat iftitah. Itu pula yang membuat saya pribadi tidak mengetahui terkait hal itu. Itu sendiri Ustaz, biasanya sendiri-sendiri. Iya. Sendiri-sendiri dikerjakan. Masih kelompok yang sholat sunnah sendiri-sendiri dia ya. Jadi sekali lagi mohon maaf. Mudah-mudahan insya Allah di kesempatan lain atau di waktu lain kita temukan jawabannya mengenai sholat sunnah iftitah tersebut. Mungkin itu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pernah mendengar yang selama itu antara lain bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu melaksanakan tarawih hanya beberapa hari saja, beberapa kali saja. Terus setelah lainnya beliau pulang, mungkin sholat di rumah, tarawih atau sholat apa? Sebenarnya itu memang sholat malam-malaman. Iya. Terus ada yang nanya, Rasulullah kenapa Anda kok enggak sholat di masjid? Kalau saya sholat di masjid tiap hari, nanti kamu umat saya nanti jadi loh. Tarawih itu kayak wajib gitu. Saya minta konfirmasi dari Bapak. Oh iya. Salam. Waalaikumsalam. Baik. Jadi
beliau pernah mendengar kata beliau bahwa Rasulullah itu sholat sunnah tarawih hanya beberapa malam yang dilaksanakan di masjid, lalu setelah itu beliau sudah tidak lagi datang ke masjid atau melaksanakan sholat di masjid itu. Apakah memang benar seperti itu? Jawabannya iya, benar. Dan itu kita dapatkan informasinya dari hadis. Hadisnya itu hadis sahih terkait hal tersebut gitu. Lalu bagaimana dengan kita? Kita ini kan sholat tarawihnya tiap malam. Wah, kalau tahu begitu kita awal-awal kemarin aja tarawih. Habis itu enggak perlu lagi ada di masjid misalnya, kalau sesuai dengan teks hadis itu. Jawabannya pertama, memang benar. Kan gini, awal mulanya sholat tarawih itu loh masing-masing sendiri, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah itu. Lalu ya gini, sholat tarawih itu pada awalnya tidak diumumkan secara khusus, hanya dipraktekkan langsung di Nabi. Paling kalau yang bertanya dikasih tahu. Jadi begitu malam Ramadan Rasulullah sholat tarawih, banyak yang masih di masjid, ibaratnya ilustrasinya tuh gitu, kayak kita di sini melihat Nabi sholat lalu bertanya, akhirnya mereka juga sholat. Itu malam pertama. Malam kedua, lalu yang sebagian orang ini tadi bercerita, tadi malam kami sholat di masjid, karena kami nanya ke Rasulullah, ya belum disebut sholat tarawih pada saat itu secara penamaan. Rasulullah sholat khusus yang ada di bulan Ramadan. Jadi berita itu mulai menyebar, makin banyak, akhirnya banyak yang setelah Isya tidak pulang bertahan, makin ramai. Malam kedua lumayan banyak. Malam ketiga yang ikut sholat di masjid itu bercerita terus, makin ramai lagi sampai pada puncaknya itu malam ketiga, hampir semua orang sudah berpikir, oh berarti malam Ramadan ini ada sholat malam khusus, sholat khusus, ya nanti disebut tarawih. Pada saat itu belum disebut tarawih, karena Nabi di situ ada. Akhirnya banyak orang hadir malam ketiga. Malam keempat itu hampir seluruh Madinah itu ingin datang, ingin ikut sholat, ya sholat di masjid, melaksanakan sholat tarawih nanti kita menyebutnya. Ternyata begitu malam keempat, Nabi itu nggak ada. Nabi tidak setelah sholat sunnah ba'diyah Isya, Rasulullah itu balik ke rumah beliau, ya yang sekarang jadi makam Rasulullah itu yang ada di Nabawi. Tidak kunjung balik lagi keluar, ditunggu-tunggu oleh sahabat yang lain. Nah sampai akhirnya sholat subuh baru Nabi keluar. Begitu ditanya kenapa? 3 malam pertama engkau sholat di sini ada, sekarang yang malam keempat kok tidak ada. Lalu beliau menjawab, saya khawatir seandainya tadi malam saya keluar lagi, sholat lagi, nanti sholat tarawih ini akan menjadi wajib, dan itu bisa saja memberatkan kepada kalian. Itu sebetulnya kata ulama bentuk cintanya Nabi, khawatir umat ini nanti keberatan, karena pasti tarawih itu jumlahnya, aslinya jumlah tarawih itu kan tidak terbatas jumlah rakaatnya. Itu benarkah terjadi? Itu benar. Lalu yang kita praktekkan ini kan tiap malam. Ini bagaimana? Ini hasil kesepakatan, hasil ijma daripada seluruh sahabat, khususnya ketika diprakarsai oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kan setelah kejadian itu, orang-orang tuh sholat masing-masing, maksudnya berkelompok-kelompok gitu. Jadi ada rombongan sholat, nanti yang lain sholat lagi. Nah Sayyidina Umar tuh tidak nyaman melihat banyak yang sholat tapi berkelompok-kelompok begitu. Akhirnya Sayyidina Umar punya inisiatif, gimana kalau yang ada ini gabung aja semuanya, dipimpin oleh 1 orang aja. Ketika itu diusulkan dan diterima oleh semua sahabat. Rakaatnya sekarang berapa? Berapa rakaatnya? Nah, lalu diputuskan 20 itu. Begitu disebut 20, semuanya diam, artinya menyetujui ke keputusan itu, lalu dilaksanakan. Setelah itulah kemudian Sayyidina Umar mengatakan nikmatul bid'ah hadhihi, yang tidak pernah dilakukan Rasulullah dan hari ini kita praktekkan
adalah yang senikmat-nikmatnya adalah cara ini gitu. Semenjak saat itu sampai hari ini, lalu tarawih dilaksanakan dengan bersama-sama dengan berjamaah. Apakah ini melanggar atau tidak sesuai tuntunan Nabi? Jawabannya sudah dikonfirmasi oleh Nabi lebih awal. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kata Rasulullah, kalian berpegang teguh dengan ajaran atau sunnah-sunnahku dan juga ajaran yang dikembangkan oleh para sahabatku, para khulafa'ir rasyidin. Akhirnya itu yang menjadi ketetapan kesepakatan seluruh ulama dunia sampai hari ini. Lalu tarawih yang kita praktekkan seperti itu adanya ya sampai ke kita hari ini. Jadi apa yang hari ini kita jalani melanjutkan kebiasaan atau tradisi yang dilakukan oleh para sahabat dulu. Jadi kalau riwayatnya itu benar, sekali lagi jawabannya bahwa riwayat itu seperti itu memang benar adanya. Nah kan setelah itu kan nyebar tuh orang-orang Mekah sholat, orang-orang Madinah sholat. Nah pada saat penamaan tarawih, nah ini dia ketika sudah berlangsung beberapa waktu, lalu tarawih itu gini, orang-orang Mekah khususnya, kita sholatnya jangan buru-buru, santai saja. Bahkan kalau sudah sampai 4 rakaat kita istirahat dulu. Nah orang Mekah itu gitu, begitu mereka sholat depan Ka'bah dapat 4 rakaat, lalu istirahatnya mereka dengan cara tawaf. Jadi stop sholatnya, tawaf dulu, tawaf 7 putaran. Begitu sudah selesai tawaf, ayo lanjut lagi sholat lagi gitu. Nah, dihitung-hitung pahalanya lebih banyak. Orang Madinah itu tidak punya Ka'bah. Berarti kata orang-orang Madinah, kalah pahala kita sama orang Mekah. Kenapa? Karena kita tidak ada tawafnya. Akhirnya apa? Orang Madinah membuat kesepakatan jumlah rakaatnya harus kita tambah. Maka muncullah amalan Ahlul Madinah, jumlah rakaatnya 36 rakaat. Itu secara berjamaah. Yang masing-masing sendiri itu tidak berbatas tarawihnya pada saat itu. Karena menghitung ke 4 rakaatnya orang Mekah yang dengan tawaf. Nah, seharusnya ini yang diamalkan oleh orang kita, merasa kalah jumlah rakaat harus lebih banyak. Di kita kan tidak kan? Kalau ada yang 8 aja dulu. Dan itu selalu setiap tahunnya seperti itu. Di beberapa masjid itu bahkan jamaahnya ramai banyak. Tapi begitu sudah 8, bubuhan tim Tuhannya aja lagi di depan. Yang muda-mudanya kelamaan sudah. Ya, tapi ya bagaimanapun mereka tetap terhitung sebagai orang yang sholat tarawih. Seperti itu. Kalau ditanya 4 mazhab, ya jawabannya 20. Kalau ditanya tentang pendapat 4 mazhab itulah 20 rakaat itu. Malahan di mazhab Malik sendiri kan 36. Karena orang Madinah. Ya harusnya kita di sini kan kita tidak ada tawaf juga kan? Ya harusnya kita 36. Gimana coba kan malam ini? Mungkin awal-awal ada aja yang ikut, tapi esok-esoknya selesai. Apalagi imamnya lambat, saya sudah mending mencari masjid-masjid lain. Bahkan saya pernah dengar cerita, wallahu alam benar apa tidaknya, 20 rakaat tapi imamnya lambat, itu sampai semua jamaah itu sepakat ingin memberi pelajaran ke imamnya. Coba. Jadi pelajarannya gimana supaya imam nih bahasanya jerak jadi imam. Begitu waladhdallin, tidak sepakat semua makmum, gak usah mengucapkan amin. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Diam semua di belakang. Bingung imamnya. Tadi banyak aja orangnya di belakang. Tapi kenapa tidak ada aminnya? Sekalinya makmum ini sepakat supaya imam ini jangan lagi lambat gitu. Rupanya imamnya sakit hati. Begitu sudah dalam hati imam, gimana cara balas mereka? Nah, jadi sholat itu pakai keramik, di depan tuh kan kelihatan orangnya, di belakang banyak. Akhirnya kata imamnya berarti ini sengaja aja makmum nih. Pas giliran sujud, bangun imamnya keluar duluan. Makmum yang lagi sujud bingung, dia bangun lagi. Cuma kisah aja.
Kalau di kita kayaknya standar aja lah imam-imam kita nih. Jadi aman aja berarti. Dan jangan sampai diamalkan yang kisah terakhir itu. Baik. Ada lagi ibu-ibu? Oh, boleh. Ini ada beberapa ibu-ibu, silakan. Anggi dari depan dulu lah, nanti setelah itu baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam. Pak Ustaz, makanya apakah kita mau sholat zuhur Anggi. habis tidur kita berdiuran apakah boleh masuk gigi? Oh, mau sholat zuhur tapi sebelumnya kita tidur dan beliuran. Mungkin tidurnya miring. Apakah boleh masuk gigi? Gosok gigi, betul. Maksudnya di bulan Ramadan lah. Iya. Baik. Pertama gini, saya ingin memberikan berita gembira kepada kita semua. Artinya ya kita bisa untuk berbahagia dan berbangga diri dengan datangnya Ramadan ini. Jadi gini, hari-hari mungkin kita semua punya waktu istirahat siang-siang tuh, misalnya lah yang punya kesempatan istirahat. Lalu apa berita gembiranya bulan Ramadan ini? Ini kita puasa, kita kerja misalkan. Lalu misalnya di waktu-waktu siang itu istirahat, kita tidur kayak hari-hari biasa. Berita gembiranya orang yang tidur dalam posisi sedang berpuasa seperti itu atau keadaan sedang puasa, maka tidurnya pun bernilai pahala. Bahkan disebut dalam riwayat Imam Baihaqi, naumatus shaim ibadah, tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Tapi jangan salah dipahami. Maksudnya ibadah itu ya kayak tadi, kita aktivitas lalu lelah, istirahat, tertidur, itu loh dihitung ibadah pada saat itu. Bukan yang dari awal memang ingin tidur aja, mau ke kamar, mau kemana, mau tidur, ngapain? Ibadah. Jadi masuk jam 7 pagi, masuk kamar, setelah salat subuh itu nanti bangun jam 5 sore, seharian alhamdulillah beribadah. Ini jelas salah paham, bukan begitu maksudnya. Maka yang dimaksud dengan tidurnya orang yang puasa itu ibadah adalah yang kayak biasa, aktivitas kayak biasa, kegiatan termasuk yang ibu ceritakan tadi. Misalkan memang hari-hari kita sebelum zuhur itu namanya qailullah. Qailullah itu artinya tidurnya tidak lama sebelum zuhur. Biasanya orang yang tidur sebelum zuhur, misalnya setengah jam sebelum zuhur, disebut dengan qailullah itu. Orang itu pasti akan terbangun nanti malam, tengah malam, agar bisa tahajud kan, manfaatnya itu. Maka ada istilah waktu qailullah itu. Dan tidurnya memang tidak lama. Nah, pada saat tidur tadi bulan Ramadan, maka insya Allah tidurnya kita pada saat itu ternilai ibadah. Satu, tapi tidurnya kita beliuran, tidak apa-apa. Itu teknis tidur aja, itu tidak mengapa. Nah, lalu pertanyaan, begitu bangun, mohon maaf kan karena beliuran, begitu hendak sholat zuhur tidak nyaman. Selain berkumur-kumur, masih kurang rasanya kalau tidak gosok gigi. Pertanyaannya, masih bisakah atau apa hukumnya gosok gigi pada saat hendak sholat zuhur? Jawabannya mubah atau boleh saja, bahkan tidak makruh. Berarti gosok gigi aja gitu ya. Begitu hendak sholat zuhur tersebut. Yang makruh itu setelah selesai zuhur atau sudah masuk zuhur itu, begitu kita gosok gigi, tetap tidak membatalkan puasa yang pakai pasta gigi, tapi hukumnya makruh. Makruh di sini dalam arti lebih bagus gak usah aja, gitu. Cukup dengan kumur-kumur saja. Tapi kalau gosok gigi pula maka tidak mengapa. Yang batal itu batal puasanya. Gosok gigi, pakai pasta gigi, masuk, habis pasta giginya, habis, itu makan pasta gigi namanya, nah itu batal kalau itu. Jadi tidak apa-apa. Ya, saya pribadi termasuk yang sebelum zuhur bersiwak bahasanya kan, kalau di fikih kumur-kumur, gosok gigi dengan pasta gigi itu ya tidak jangankan membatalkan, makruh pun tidak gitu. Maka gosok gigi saja. Berkumur-kumur saja gitu. Bagaimana dengan waktu asar? Begitu hendak wudu berkumur-kumur kan masih? Jawabannya iya. Jadi
beginilah, orang puasa itu bukan berarti tidak boleh masuk air sama sekali ke mulut. Tapi yang memang lebih hati-hati satu, yang kedua kumur-kumurnya tidak lagi sedahsyat di luar Ramadan. Maksudnya gini, namanya mubalaghah. Mubalaghah itu masukkan air ke mulut, lalu yang airnya diputar kencang itu. Itu kalau setelah zuhur hukumnya makruh. Yang begitu, karena rentan tertelan dia. Tapi kalau yang misalkan kita wudhu asar, maaf, apalagi tidur siang menjelang asar itu ada yang tidur, kan mohon maaf mulutnya bisa bau. Jadi begitu wudhu kumur-kumur aja, cuma begitu kumur-kumur masuk air ke mulut, nggak usah diputar. Begitu masuk langsung keluarkan. Dan pastikan masuknya segenggam, keluarnya harus segenggam. itu wajib. Jangan masuk segenggam, keluarnya setengah aja. Nah, ini bahaya sih. Nah, jadi kumur-kumur aja maksudnya, karena itu sunnah wudu kan. Sunnah wudu dia tidak pernah hilang gitu, tetap berlaku meskipun di bulan Ramadan. Jadi sekali lagi, bolehkah gosok gigi? Jawabannya iya, dan gosok gigi saja. Selanjutnya, terakhir boleh itu gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang salat tarawih berjamaah. Kalau seandainya kita kan mau ikut yang sampai yang 20 sampai selesai. Tapi di tengah-tengah kita sholat itu kebetulan tadi makannya banyak, minumnya banyak, pengen pipis tuh kan ketinggalan, makan cepet gitu, gimana itu kalau masbuknya? Oh iya, anggaplah tidak masbuk lah gini. Pas menuju ke 6 rakaat sudah dapat 4, lalu kita keluar ke kamar kecil dulu. Tapi karena imamnya cepat, akhirnya terlewati 2 ini kan. Begitu kita datang, yang sudah selesai lagi yang 6, berarti kita lanjut 7, 8-nya aja ikut, otomatis kurang 2 jadinya. Kalau orang 20, kitanya jadi 18. Ini bagaimana yang kurang ini? Yang pertama, ya tentu tidak akan merusak daripada sholat tarawih kita. Artinya tidak mengapa, meskipun ada tertinggal aslinya kan. Atau pilihannya, jika memang ingin benar-benar sempurna dapat nilainya, maka yang 2-nya itu bisa ditambah sendiri. Nah, boleh dilaksanakan sendiri. Salah satu cara melaksanakannya bisa dengan di sela-sela imam, misalkan waktu baca doa. Misalkan ini sudah pas per 4 rakaat itu orang baca doa, kita langsung berdiri lagi lanjut untuk menutupi kekurangan kita tadi. Atau tunggu selesai dulu, kita masih kurang tadi karena kita hitungnya terakhir 18 saja, orang 20. Lalu selesai sholat witir, baru kita nambah 2-nya kekurangan tadi juga bisa. Kalau tidak ditambah pun maka tidak akan merusak daripada sholat tarawih kita. Jadi aman saja masih, meskipun hitungannya ada yang kurang saat itu, tapi nggak apa-apa, tetap terhitung tarawih sudah gitu. Ya tergantung mungkin lagi keimanannya bagus, habis dapat arisan atau tidak. Bila lagi habis gajian, wah tambah. Bila lagi ini ya sudah perelaan aja yang ya. Tapi nggak apa-apa, sekali lagi sah-sah saja tarawihnya. Bisa dipahami lah. Nah jadi kalau masbuk ya kayak biasa, kalau masbuk misalnya nih begitu salam langsung kita keluar. Anggaplah misalnya batal saja, lalu wudhu atau buang air kecil sebentar, begitu kita masuk sudah serakaat orang, sudah nggak apa-apa, itu masbuk berarti. Tinggal begitu imamnya salam kita nambah serakaat kayak orang masbuk biasa. Nah itu seandainya memang masih sempat mengikuti per 2 rakaatnya itu. Nah, bisa dipahami? Iya. Saya rasa cukup. Insya Allah kita lanjut untuk mengqadha sholat kita lah. Untuk sholatnya. Terakhir sholat apa? Isya. Oh Isya sudah. Nah, berarti lanjut kembali ke subuh lagi. Ya insya Allah kita subuh ini saat ini akan mengqadha daripada sholat fardu subuh yang dulu, yang pernah tertinggal. Nah, mungkin kita lupa persisnya berapa, tapi yakin kita pernah tertinggal dulu, maka kita akan laksanakan mengqadha daripada sholat sunnah subuh setelah ini. Dan bagi yang ingin sholat duha
setelahnya bisa selesai daripada sholat mengqadha itu, lanjut untuk masing-masing untuk melaksanakan sholat sunnah duha. Mungkin itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan biasanya tim di belakang itu hilangan sudah. Ini tidak ada, berarti tidak ada apa-apa di sini. Nggak ada. Ya, sudah berarti puasa berarti. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Training doa sekali lagi. Mudah-mudahan hari ke-8 saat ini kita bisa menjalani ibadah puasa dengan baik sampai tunai waktu maghrib nantinya, dan mudah-mudahan sekali lagi Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita baca doa selepas dari sholat yang kita jalani. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.